Sebuah kapal penangkap ikan besar bergerak menuju daerah penangkapan ikan. Dari konstruksinya kapal ini adalah kapal trawl. Kapal mulai menurunkan jaring dari buritan. Tali dan rantai jaring mulai ikut diturunkan. Kapal ini akan menangkap krill. Krill adalah krustasea seperti udang yang dapat ditemui di semua samudera dunia. Kapal mulai bergerak menghela jaring. Kapal terus menghela jaring sampai kantong jaring terisi dengan krill. Mulut jaring terlihat terbuka lebar dan ditenggelamkan ke dasar. Krill umumnya ditangkap di perairan Antartika, di mana populasi mereka sangat melimpah. Penangkapan dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Kapal penangkap krill. Kapal khusus yang dilengkapi dengan peralatan modern digunakan untuk menangkap krill. Setelah kantong jaring terisi penuh, tali jaring mulai ditarik ke atas kapal menggunakan mesin winch. Penangkapan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan pada krill. Kapal biasanya bergerak perlahan untuk menghindari tekanan berlebihan pada krill yang ditangkap. Keberlanjutan tetap menjadi fokus utama mengingat peran penting krill dalam ekosistem Antartika. Ada batasan jumlah krill yang boleh ditangkap setiap tahun untuk mencegah overfishing. Papan pembuka jaring telah dinaikkan di buritan kapal. Kantong jaring di buritan kapal terlihat penuh dengan krill. Kantong jaring yang penuh dengan krill dinaikkan perlahan ke atas kapal. Kantong jaring cukup panjang dan dipenuhi dengan krill. Alat tangkap, jaring khusus, seperti trawl, digunakan untuk menangkap krill. Jaring ini dirancang untuk menangkap krill dalam jumlah besar tanpa merusak tubuh mereka yang rapuh. Beberapa awak kapal terlihat melakukan pekerjaannya. Beberapa awak kapal terlihat mendekati ujung kantong jaring. Para awak kapal mulai membuka tali kantong jaring. Krill dimasukkan dan dialirkan melalui lubang palka. Krill segera disortir untuk memisahkan spesies lain atau benda asing yang mungkin tertangkap.
Para awak menggunakan tangannya untuk memasukkan krill dari jaring menuju ke lubang palka. Kantong jaring diangkat menggunakan mesin hidrolik. Sampai dengan krill yang ada di kantong telah dimasukkan keseluruhannya ke lubang palka. Krill dialirkan melalui belt conveyor. Krill dicuci dengan air laut bersih untuk menghilangkan kotoran atau garam berlebih. Beberapa kapal dilengkapi dengan fasilitas untuk mengolah krill menjadi pasta atau minyak secara langsung di kapal untuk menjaga kesegaran dan kualitas. Krill sangat mudah rusak, sehingga harus segera didinginkan setelah ditangkap. Krill harus segar dan ditangani dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan. Krill melalui proses pembersihan dan pengeringan. Kapal ini biasanya memiliki fasilitas pendingin dan pengolahan untuk memastikan krill tetap segar. Biasanya, krill disimpan dalam tangki berisi air laut dingin atau di ruang pendingin. Setelah dilakukan pembersihan dan pengeringan, krill dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas dan kadar airnya. Krill saat ini telah diproses menjadi minyak krill atau sering disebut krill oil. Krill oil merupakan generasi terbarukan dari omega 3 yang kini mulai banyak dilirik. Sekarang ini, minyak krill tidak kalah populer dengan minyak ikan. Minyak ini berasal dari zooplankton yang mirip dengan udang kecil yang disebut krill. Berdasarkan situs The Medical Biochemistry page, krill terdiri dari sekitar 1-4% total lemak dan 12-16% total protein per unit berat basahnya. Sementara untuk berat kering, kandungan lemak total meningkat, yakni sekitar 12-50%. Lemak yang terkandung pada krill diantaranya asam lemak esensial linolenat ALA, asam lemak tak jenuh ganda omega 3 PUFA, dan linoleat PLA. Jenis minyak yang banyak ditemukan pada PUFA adalah asam eicosapentaenoic (EPA) dan asam docosahexaenoic (DHA). Selain itu, krill juga mengandung antioksidan yang disebut astaxanthin, pigmen yang memberi warna merah pada krill. Pasta krill diproses menggunakan mesin pres dingin untuk mengeluarkan minyak. Krill digiling menjadi pasta halus untuk memudahkan proses ekstraksi minyak. Krill juga diolah menjadi tepung yang digunakan sebagai pakan ikan dalam industri aquacultur. Minyak krill atau krill oil dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan standar kelayakannya. Setelah memenuhi uji kelayakan, minyak krill dimasukkan dalam bentuk kapsul dan selanjutnya dikemas dan siap untuk dipasarkan. Minyak krill dikemas dalam botol kaca gelap atau kapsul lunak, soft gel, untuk melindunginya dari cahaya dan oksidasi. Dengan teknologi modern dan regulasi yang ketat, industri penangkapan dan pengolahan krill dapat beroperasi secara efisien sambil meminimalkan dampak lingkungan.